Nah, di video kali ini meneruskan video pembahasan saya yang kemarin ya, yaitu saya kedatangan sebuah unit PCP bocap jenis predator. Ini punya teman saya, dan ketika datang ternyata permasalahannya banyak sekali teman-teman. Dari mulai seed lever, terus tusukan mimis, laras, hammer, ini masalahnya banyak sekali. Untuk permasalahan yang pertama di video kemarin yaitu seed lever yang tidak mau menutup sempurna teman-teman, jadi agak oblak seperti itu ya, jadi tidak kliki seperti ini kan, ini bunyi. Nah ini klik ya, kalau klik seperti ini sudah beres. Untuk permasalahan dan penjelasan juga cara menanganinya, teman-teman bisa tonton video saya yang ini ya, video yang kemarin. Nah untuk masalah yang kedua, ternyata untuk bagian tusukan mimis, dia OD-nya yang ujung tusukan mimis itu terlalu besar dan cenderung bentuknya kerucut. Nah seperti ini. Nah ini ya. Biasanya untuk grendel, untuk tusukan mimis model seperti ini, itu dia di power pun walaupun kencang ya, suaranya kencang seperti itu, ataupun kita boroskan setelannya, itu di power itu kurang dapat teman-teman, di speed mimis itu kurang dapat. Jadi teman saya pengen settingannya seperti unit punya saya yang ini. Nah untuk saya tusukan grendel itu bagian ujungnya kecil. Nah itu ya. Nah ini saya buat 2 mili, ukurannya 2 mili. Jadi supaya permukaan atau penampang rok mimis itu lebih besar untuk apa, tempat mendorong anginnya ya. Nah ini kan kecil. Kalau yang punya teman ini kan dia besar ya, OD-nya besar. Nah ini terus cenderung bentuknya kerucut seperti ini, jadi seperti rok mimis. Nah ini seperti ini, di power juga agak kurang. Oke, untuk penjelasannya saya jelaskan seperti ini teman-teman. Saya fokuskan ke bawah ya, maaf. Nah ini, nah untuk settingan mimis untuk teman saya, dia bawa sendiri, ini JBS ya, ini JBS. Jadi kenapa ujung grendel itu harus dikecilkan? Karena seperti ini teman-teman, contoh ya, saya gambarkan. Nah ini ruang bagian dalam laras. Nah contoh ini ya, ini laras. Nah ini lubang transfer. Nah ini lubang transfer seperti ini. Nah biasanya ketika kita memasukkan mimis seperti ini, kita mendorong mimis ya. Nah si mimis itu kan dia setar di bagian depan lubang transfer. Nah, kita gambarkan mimis seperti ini. Kepala mimisnya, maaf kalau gambarnya agak jelek. Nah ini roknya seperti ini ya. Nah ini sisi mimisnya. Mimis itu kan roknya agak tebal ya, kalau mimis JBS. Nah ini kepalanya, maaf. Nah ini lubang mimisnya, ini lubang roknya seperti ini teman-teman. Nah kan mimis itu, nah ini bagian sisinya nih agak tebal. Nah ini roknya kan dia agak dalam, apa, berlubang seperti itu ya. Nah kalau tusukan grendelnya besar, nanti posisi si tusukan mimis dia akan mengisi sebagian besar dari ID laras. Jadi seperti ini saya contohkan. Jadi si ujung grendelnya saya buat, nah seperti ini. Kalau yang punya teman itu kan dia kerucut ya, menyesuaikan rok seperti itu. Nah seperti ini. Ini tusukan grendelnya. Nah seperti itu. Ini tusukan grendelnya. Coba saya arsir ya untuk membedakan. Nah ini contoh tusukan grendel. Nah akhirnya pas waktu di angin keluar, ketika waktu ditembakkan kan angin dari chamber ke lubang transfer ya, ke atas, karena tusukannya ini OD-nya terlalu besar, akhirnya ruang untuk mendorong mimis, angin untuk mendorong mimis itu sangat kecil sekali teman-teman. Nah ini nih, nah ini ya, nah ini ruang untuk mendorong mimisnya, jadi sempit sekali.
Jadi walaupun kita kencangkan powernya si unit ini ya, kita kencangkan powernya sampai mentok seperti itu, terus bunyinya juga kencang, tapi kalau ruang untuk mendorong mimisnya itu terlalu sempit seperti ini, jadi mimis pun tidak maksimal saat didorong angin. Jadi yang didorong itu, yang didorong oleh angin itu bukan lubang yang ini teman-teman, bukan rok, tapi ini sisi yang ini nih. Nah, sisi rok sebelah sini. Paham ya? Jadi kalau terlalu besar seperti itu. Makanya untuk grendel yang punya saya itu kecil. Kecil 2 mili. Jadi kalau kita kecilkan, contoh seperti ini, kita gambarkan yang kedua. Kita gambar laras lagi ya. Maaf. Gambarnya agak bagus. Oke, seperti ini. Ini lubang transferannya. Nah ya. Gambar mimis lagi. Ini kepalanya. Saya gambarkan supaya teman-teman paham. Tapi maaf gambarnya jelek. Yang penting teman-teman bisa mengerti lah. Nah, seperti ini. Kalau tusukannya kecil, nah contoh ya. Nah, ini tusukannya. Nah, ini tusukan grendel. Nah, grendel punya saya kan seperti ini bentuknya. Jadi yang menusuk mimis itu kecil sekali teman-teman. Ini yang untuk menusuk mimis. Jadi pas waktu angin ditembakkan, oke. Masya Allah, suara burungnya di sini, alhamdulillah masih banyak. Kalau burung-burung ocehan saya tidak tembak. Teman-teman juga kalau bisa jangan ya. Kalau untuk burung-burung kicau, jadi bijak-bijak. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi kalau si ujung grendelnya itu kecil, pas waktu angin ditembakkan, Masya Allah, bagus ya suaranya. Itu burung perenjak. Jadi pas waktu ditembakkan, nah ini ruangan atau penampang angin untuk mendorong mimis itu dia ruangannya lebih lebar teman-teman yang ini nih. Nah ini lebih besar kan? Nah itu. Jadi angin itu tidak hanya mendorong sisi bagian rok saja, tapi bener-bener dia mendorong si roknya. Kan ini rok, ini sisi bagian rok nih yang saya tebalkan ini ya. Nah ini lubang yang ini lubang roknya. Nah kalau si tusukannya itu kecil, nah dia si penampang anginnya untuk angin mendorong mimis itu lebih besar. Nah kalau seperti ini power pun atau speed pun dia bisa lebih tinggi seperti itu. Nah jadi PR saya kali ini saya akan kecilkan bagian tusukan grendel ini ya. Dan ya nanti untuk step by stepnya teman-teman harus tonton videonya sampai selesai ya, karena kalau dia terlalu offside atau terlalu kecil nanti malah bermasalah juga nanti di power, di speednya ya. Oke, kita akan buka dulu ya. Pertama kita akan buka teleskopnya dulu, kita akan ambil si drivernya ya. Maaf, kita akan ambil tusukannya. Kita copot telenya dulu. Oke, terus kita buka baut yang pengait hammer ya, sebelah sini. Ini ada lubang dan di dalamnya ada bautnya. Astagfirullah. Nah ini. Terus kita copot juga bagian baut si lever belakang ya. Nah ini. Kita copot. Oh ya, copot juga baut yang sebelah sini ya. Nah untuk predator kan dia ada seperti ini. Ini menghalangi, jadi tidak bisa keluar kalau kita tidak copot. Kita copot seperti ini. Nah oke. Nah ini seal tambahan yang di video kemarin ya. Oke, kita akan copot yang ini ya, baut yang ini, karena nanti kita akan mengecilkannya pakai gerinda. Kalau saya pribadi pakai
manual, pakai gerinda atau pakai bor seperti itu. Nah, kita copot dulu. Tapi teman-teman supaya presisi bisa pakai bubut, mesin bubut. Tapi kalau karena saya di sini agak jauh dari tukang bubut, terus tukang bubut di sini juga jarang yang mau apa ngebubut part-part senapan, tidak tahu ya apa ya, karena izin usahanya cuma untuk alat-alat pabrik seperti itu, jadi untuk part-part senapan itu dia tidak bubut. Dan ya teman-teman, awas nanti untuk mengecilkan ini ya, untuk mengecilkan bagian ujung itu teman-teman jangan sampai apa mengecilkannya, jangan sampai terlalu dalam, terlalu masuk ke sini, karena di bagian sini ini ada untuk yang menutup sil laras. Nah, untuk laras kan dia ada silnya sebelah sini ya. Maaf, saya fokuskan dulu. Nah, sebelah sini ada silnya. Nah, sil itu biasanya adanya di sini teman-teman, agak ke dalam sedikit ya. Dari bibir laras itu kurang lebih ya 1 mili lah. Nah, itu kelihatan. Kurang lebih 1 mili. Nah, untuk mengukurnya teman-teman seperti ini. Nah, ini kan lubang yang ini. Ini kan lurus dengan lubang yang ini. Nah, seperti ini. Saya luruskan. Nah, ini lurus. Nah, di sini ya. Nah, lubang yang ini ada di, biasanya lurus dengan transfer yang ada di chamber. Karena kan untuk pembuatan lubang transfer dia kan dari sini ngebornya ya, dari atas sini. Nah, dari sini dia tembus ke dalam seperti itu. Nah, untuk mengecilkannya seberapa jauh atau seberapa panjang mengecilkannya, teman-teman nanti ukur. Nah, ini kita samakan dulu. Berarti di sini. Nah, di sini ya. Nah, yang agak hitam ini nih. Karena kalau terlalu ke belakang, kecilnya misalkan, nanti karena kecil, karena ini terlalu kecil, nah, nanti dia tidak menutup sil yang ini, nanti ada kebocoran. Nah, saya kecilkannya di sini ya. Nah, sampai sini. Oke, saya akan kecilkan dulu ya. Nah, ini granulnya ya, akan saya kecilkan pakai gerinda. Saya biasanya manual untuk pengerjaan, tapi teman-teman supaya agar presisi bisa pakai, bisa ke mesin bubut ya, ke tukang bubut. Dan ya untuk mengecilkannya tadi di sini ya, teman-teman yang ragu seberapa panjang untuk mengecilkannya, nah biasanya di sini ada, nah di sini ada space ya. Nah, teman-teman kecilkan bagian sininya saja sampai sini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ragu ya seberapa, seperti itu yang harus dikecilkan. Nah, sampai sini saja. Oke, kita kecilkan ya. Maaf agak berisik. Nah, ini sudah saya kecilkan ya. Maaf. Nah, itu coba akan saya ukur pakai sigmat. Saya zero dulu. Oke, 0 ya. Ya, 2 mili ya. Nanti kita haluskan pakai amplas. Untuk menghaluskannya biasanya saya putar di mesin bor seperti ini. Maaf, kita keluarkan ya. Nah, kenapa si driver itu harus dicopot ya seperti ini, karena kita akan masukkan ke mesin bor. Kalau si drivernya tidak dicopot kan susah. Saya haluskan pakai amplas kasar dulu. Saya pakai nomor yang 400 kalau tidak salah. Oke, terus pakai amplas yang 1000. Saya ambil sedikit saja, kita haluskan ya.
aja semuanya supaya putih, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti ini tipis, nanti tidak menutup ke sil maaf, ke sil laras ya. Tapi ini harus dihaluskan supaya si larasnya itu tidak tergores. Ini kan kasar bawaannya masih permukaannya ya. Ini sedikit saya haluskan. Oke, terus naik ke amplas yang 1000. Nah ini ya, copot. Nah ini ya, ujungnya lebih kecil, kita akan ukur. Yap, 2 mili ya. Oke, beres. Nah ini setelah tadi di amplas ya, maaf, di gerinda. Nah ini terus kita haluskan. Nah ini licin ya, terus ini juga agak kecil, sudah saya kecilkan jadi 2 mili. Jadi si mimis itu, nah coba kita masukkan mimis ya. Nah itu, dia penampang bagian roknya itu lebih luas sekarang tuh ya. Kalau tadi itu menutup teman-teman, menutup semua lubang rok ini, ditutup oleh ujung ini. Nah sekarang sudah besar ya. Nah itu ruangan sisinya itu lebih luas. Oke, tinggal kita pasang. Untuk pemasangannya, nah yang bagian cekung dalam seperti ini di atas. Jadi si driver itu seperti ini teman-teman. Karena ini kan nanti untuk masang kepala baut yang ini ya. Kepala baut kan dia masuk nanti. Baut pengait hammer. Nah kita pasang bautnya. Jadi seperti ini nih posisinya. Nah ini bagian atas, ini bawah ya. Oke, kita masukkan. Nah ini ya. Oke, terus kita masukkan. Nah itu, dia lebih mulus ya sekarang. Dan ya untuk yang sebelah sini ini tetap harus tirus ya teman-teman ya. Nah yang sebelah sini ini harus tirus, jangan sampai datar, karena kalau datar pas waktu mendorong mimis, kalau kita pakai magazin, nanti si ujungnya ini sudah lewat. Nah kalau yang ini datar, daging yang bagian dalam yang putih nih, yang apa, daging si magazin, dia akan mentok ke sini. Nah ke sisi bagian ini, kalau datar ya, kalau terlalu datar seperti itu, tetap harus tirus. Itu biasanya yang membuat magazin agak seret, agak alot pas waktu didorong, itu biasanya karena si driver ini bagian sini dia tidak tirus seperti ini. Oke, kita pasang. Oke, pasang baut belakang dulu. Oke, untuk mengencangkan baut ini jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu kendor juga, karena kalau kencang dia akan terlalu rapet, nanti sisi driver dia akan terhimpit, nanti agak seret seperti itu. Jadi standar saja, asal kencang sedikit, tek aja seperti itu. Kalau kendor juga nanti rawan rawan kendor. Nah ini cukup. Oke, terus kita pasang baut pengait hammer. Oke, ini sudah beres. Terus pas waktu masuk juga mulus. Nah ini sudah beres, tinggal kita pasang kembali. Oke, untuk teman-teman yang mau menambahkan bisa tambahkan di kolom komentar ya, kita sharing-sharing. Oke,
Mungkin cukup sekian di video kali ini. Untuk video-video selanjutnya teman-teman bisa tunggu di minggu depan ya. Oke, terima kasih.